Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan kali ini kita akan menyampaikan pembahasan terkait topik kekinian Indonesia. Eh, Teman-teman, sebagaimana yang diketahui, LPG 3 kilogram itu sempat hilang dari pasaran, ya, sehingga masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kilogram ini harus antrian panjang, ya. Nah, kita ketahui pada tanggal 3 Februari, kalau Anda searching di Google Trend, ya, maka kita akan menemukan bahwa eh, gas 3 kilogram ini adalah kata kunci yang paling banyak dicari oleh netizen di Indonesia untuk topik bisnis dan finance, bisnis dan keuangan. Artinya isu gas melon 3 kilogram LPG yang bersubsidi itu merupakan isu yang menjadi trending untuk topik-topik yang berkenaan dengan bisnis dan finance. Dan pada hari yang sama, kita juga apa di grup-grup seperti saya misalnya di grup eh, WA atau ketika saya membuka Twitter, berita berseliweran, ya, yang di-share oleh banyak netizen, seperti salah satunya adalah implikasi dari kelangkaan LPG yang membuat orang antrian panjang. Ada seorang ibu-ibu, ya, yang karena lamanya antrian itu, panjangnya antrian itu kelelahan, kemudian meninggal dunia. Ya. Kemudian kita juga diberi pemandangan yang sangat benar-benar mengharu biru melihat orang antrian panjang, sangat panjang begitu, baik di media sosial, apalagi ketika penyampaian videonya itu dalam bentuk bentuk penyampaian tayangannya itu dalam bentuk video. Dan begitu juga berita-berita dari para netizen yang men-share implikasi dari kebijakan pada waktu itu, kebijakan Menteri ESDM untuk eh, apa melarang warung-warung, ya, retailer, ya, pengecer itu menyalurkan gas LPG 3 kilogram. Jadi berita eh, tentang macetnya jalan karena antrian panjang, kemudian apa video-video yang berkaitan dengan orang antrian di berbagai macam daerah itu di-share oleh para netizen di dunia maya, dan itu sangat sangat menimbulkan euforia negatif di kalangan publik, ya. Begitu juga karena euforia negatif itu apa mengental dan tampaknya menimbulkan eh, resistensi publik, ya, terhadap, dan bisa jadi terhadap eh, pengambil kebijakan tertinggi, yaitu Presiden Prabowo. Maka wajar kemudian kalau Presiden kemudian meng- menganulir kebijakan Menteri SDM tersebut, ya. Presiden Prabowo tanggal 4 Februari itu sudah menginstruksikan bahwa apa pengecer kembali boleh untuk menyalurkan gas LPG 3 kilogram, LPG bersubsidi ini kepada kepada publik, kepada masyarakat. Nah, dengan adanya perintah presiden ini, eh, kemudian apa eh, bisa menenangkan kembali situasi euforia yang negatif tersebut. Dan tentu eh, masyarakat mengharapkan nanti dalam perjalanannya akan memang eh, perintah presiden ini akan kembali apa melancarkan distribusi gas LPG 3 kilogram itu kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Yaitu masyarakat yang berhak menerimanya itu adalah rumah tangga,
kemudian UMKM, petani, dan nelayan. Teman-teman, jadi kalau kita lihat sebenarnya mengapa apa pengecer kemarin itu dilarang ya untuk menyalurkan LPG bersubsidi ini, karena adanya pengecer itu menurut pemerintah ya, versi pemerintah, menyebabkan harga LPG di masyarakat itu tidak sesuai dengan HET, harga eceran tertinggi yang di yang diperkenankan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat ya, eh, LPG itu di agen adalah 12.750. Sampai di pangkalan, dari pangkalan disalurkan ke pengecer harganya menjadi 17.000 ya, atau bisa 18.000 per tabung LPG 3 kilogram. Nah, dari pengecer ke konsumen, ke masyarakat, itu menjadi 22.000 sampai 23.000 per tabung LPG 3 kilogram. Ya, tentu eh, rupiahnya ini akan berbeda-beda dari masing daerah tergantung apa keputusan dari pemerintah daerah juga. Ya, nah, tetapi kalau kita lihat di sini alur seperti ini, memang ketika diterima di publik, di masyarakat yang berhak menerima LPG tersebut, LPG itu sudah jauh lebih tinggi harganya dibandingkan harga yang diperkenankan, ya. Nah, coba kalau Anda perhatikan, ketika LPG ini ketika pengecer ini dihilangkan dari rantai rantai tata niaga LPG, seperti kasus tanggal 2 sampai 3 Februari kemarin, yang terjadi adalah ya LPG-nya menjadi langka, ya. Orang ingin mencari LPG tapi tidak bisa mendapatkan LPG karena selama ini masyarakat mendapatkan LPG berasal dari warung-warung di sekitar mereka, ya. Nah, ketika warung-warung itu sebagai pengecer dilarang untuk menyalurkan LPG, maka dampaknya orang berbondong-bondong mencari sumber LPG yang bisa mereka akses, yaitu pangkalan. Ya, memang harganya lebih murah dibandingkan ketika mereka membeli di warung sekitar rumah mereka. Tapi ya, membeli di pangkalan ini belum tentu lebih efisien dan lebih murah ketika biaya yang tidak diukur dengan uang dimasukkan, ya. Intangible cost-nya dimasukkan. Biaya yang tidak diukur dengan uang dimasukkan. Contohnya, kalau seorang, ya, katakanlah saya misalnya, ya, seorang yang berhak menerima eh, konsumsi rumah tangga, rumah tangga X misalnya. Ketika dia membeli di pengecer, dia keluar uang 22.000 atau 23.000, ya. Langsung dia bisa ambil, langsung dia bisa pasang di rumahnya LPG tersebut dan langsung dia bisa masak, ya. Nah, tetapi ketika pengecer ini dihilangkan dari rantai tata niaga ini, dia ke pangkalan. Memang dia bisa beli lebih murah 5.000, 17.000 sampai 18.000. Tapi ada biaya yang tidak bisa dihitung dengan uang. Contohnya apa? Antriannya panjang, lama, berjam-jam, ya. Itu kalau dihitung dengan uang, berarti kalau seorang tukang gorengan, kalau sebelumnya dia beli pengecer 22.000, ya, dia bisa langsung mendapatkan tabung LPG dan dia langsung bisa pasang dan langsung dia bisa melakukan aktivitas bisnisnya.
Tetapi dengan merubah dari pengecer langsung ke pangkalan, di pangkalan dia memang mendapat harga lebih murah 5.000. Tapi dia harus antrian seharian sehingga dia tidak bisa berjualan. Dia tidak bisa berdagang. Keuntungan yang dia bisa dapat dari dagang itu jauh lebih besar dari sekedar hanya 5.000 rupiah. Keuntungan yang dia dapat dapat dari berdagang gorengan, ya, selama beberapa jam dia antrian, dia tidak bisa melakukan aktivitas dagangnya, ya. Keuntungan dari gorengan itu pasti lebih besar dari sekedar hanya 5.000 rupiah. Nah, artinya kos, ya, kos beli langsung ke pangkalan itu jauh lebih mahal dibandingkan dibandingkan dia membeli di pengecer. Di pengecer secara rupiahnya benar 22.000 lebih mahal dibandingkan kalau langsung ke pangkalan. Selisihnya 5.000. Tapi di pengecer dia langsung bisa dapat gas tersebut. Langsung bisa dipakai. Di pangkalan dia harus antrian berjam-jaman. Dan antrian berjam-jam itu dia menghilangkan waktu dagang dia. Waktu dagang dia antrian 4 jam misalnya itu sudah bisa menghasilkan keuntungan pasti lebih besar dari sekedar 5.000 rupiah. Belum lagi tadi dengan antrian berjam-jam itu energi menjadi habis, letih, ya, dapat apa bisa terkena penyakit seperti kasus yang diberitakan ada ibu-ibu yang karena keletihan meninggal pada saat antrian LPG. Itu sangat tidak sebanding dengan apa kalau masyarakat membeli di pengecer mereka hanya mendapatkan harga yang lebih mahal 5.000 dibandingkan mereka harus beli di pangkalan berjam-jaman menimbulkan banyak kerugian bagi mereka, ya. Pedagang tadi saya katakan pedagang gorengan kerugiannya pasti lebih besar dari sekedar hanya dia mendapatkan harga yang lebih lebih murah, ya, 5.000 dibandingkan ketika dia beli di pengecer sekarang dia harus beli di pangkalan hanya 5.000. Itu tidak sebanding dengan kerugian dia antrian berjam-jam di pangkalan yang menyebabkan dia tidak bisa jualan pada hari itu. Kerugiannya jauh lebih besar, berkali lipat, bahkan berpuluh kali lipat dari 5.000 rupiah. Kerugiannya pasti lebih besar ketika antrian berjam-jam menyebabkan, eh, apalagi kalangan yang lansia, menyebabkan mereka kemudian jatuh sakit misalnya. Dan kerugiannya juga jauh lebih besar secara sosial menimbulkan dampak misalnya tadi mengganggu mengganggu publik karena menimbulkan kemacetan sebagaimana yang kita tunjukkan di berita sebelumnya. Nah, jadi kalau eh, pemerintah ingin memperbaiki saluran ini, prinsip dasarnya ini tidak boleh dihilangkan salah satu pelaku tata niaga ini. Yang benar adalah pelaku tata niaga ini adalah diperbaiki administrasinya. Tadi kalau pengecer ini mau dijadikan sub pangkalan, eh, kemudian harganya eh, dirapikan, disesuaikan dengan permintaan pemerintah, maka secara administrasi pengecer ini kemudian di, diperbaiki administrasinya tanpa kemudian menghilangkan 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 fungsinya, kecuali kalau pemerintah bisa menggantikan fungsinya, ya. Fungsi pengecer ini kan tidak bisa digantikan oleh oleh siapapun. Kalau dia dihilangkan, dampaknya seperti yang kita kita tunjukkan tadi, timbul huru-hara tadi. Dan huru-hara itu tidak sebanding dengan eh, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Tidak sebanding dengan nilai apa uang yang apa yang hilang dibandingkan huru-hara yang ditimbulkan. Nah, oleh karena itu, ketika kebijakan yang apa apa
penghilangan pengecer dari tata niaga untuk menyalurkan LPG bersubsidi itu dikoreksi oleh presiden, itu tentu sangat diapresiasi oleh publik, ya. Tetapi walaupun demikian, kita tidak bisa menafikan ketika kebijakan itu menimbulkan huru-hara, beragam tafsir di publik muncul. Ya, saya akan menyampaikan eh, tiga tiga tafsir besar, ya, dari publik terhadap eh, mengapa huru-hara ini apa, dalam tanda kutip, terjadi. Ya, yang pertama, teman-teman, ya, ini sebenarnya kalau menurut tafsir yang pertama, ya, sebenarnya ini adalah, ya, pengurangan subsidi oleh pemerintah, tapi dilakukan secara terselubung, ya, dengan cara menciptakan kelangkaan LPG 3 kilogram secara artifisial. Ya, jadi dengan dilarangnya apa, pengecer itu menyalurkan gas LPG 3 kilogram, maka mau tidak mau orang harus mencari ke pangkalan. Dan konsekuensinya mendapatkan LPG di pangkalan itu kan harus berjibaku, harus mengeluarkan energi, harus antrian panjang, ya, harus berlelah-lelah. Dan itu bagi orang-orang yang mampu tentu tidak sebanding, ya, kalau hanya mendapatkan 3 kilogram LPG dibandingkan mereka harus berlelah-lelah meninggalkan pekerjaannya, antrian berjam-jam, kemudian, ya, berlelah-lelah, antrian panjang, tidak sebanding. Maka lebih baik kalau bagi orang yang mampu, ya, kenapa harus memaksakan diri membelikan LPG 3 kilogram, lebih baik membeli LPG yang non subsidi, LPG tabung 15 kilogram, ya. Nah, jadi yang dilakukan ini sebenarnya adalah pengurangan subsidi tapi dilakukan secara terselubung dengan menciptakan apa, siapapun yang ingin mendapatkan LPG 3 kilogram itu memang dia menilai sebanding kalau dia berlelah-lelah, antrian panjang, jam-jaman, ya, untuk mendapatkan LPG yang lebih murah 5.000 kilogram. Nah, orang yang masih mengatakan apa, eh, sebanding itulah yang sesungguhnya berhak mendapatkan LPG 3 kilogram. Ini tafsir, ya, tafsir tafsir apa yang muncul. Ya, tidak bisa disalahkan ini tafsir seperti ini muncul di permukaan, ya. Iya, karena apa, dengan dilarangnya pengecer itu menyalurkan LPG memang menyebabkan mau tidak mau orang harus melakukan apa, pencarian LPG itu di pangkalan kalau mereka masih menginginkan LPG subsidi 3 kilogram. Konsekuensinya kalau mencari di pangkalan itu mereka harus berjibaku, harus antrian berjam-jam, harus apa, berlelah-lelah, ya. Nah, kalau orang yang tidak mau berlelah-lelah, tidak mau berjibaku, ya ngapain dia harus membeli LPG 3 kilogram? Lebih baik beli LPG yang 15 kilogram, yang belinya di mana saja bisa, tidak harus ke pangkalan, ya, karena dia LPG yang tidak disubsidi, bisa beli di warung dimanapun bisa, ya. Nah, artinya dengan cara apa, memaksa masyarakat beli ke pangkalan, itu sebenarnya cara melakukan pengurangan subsidi, tapi dengan cara yang terselubung. Nah, tetapi resikonya tadi, resiko apa, resiko publik bagi pemerintah, ketika
hadir ya, tampak jumlahan panjang manusia hadir itu menimbulkan image image buruk ya. Antrian panjang untuk mendapatkan sesuatu itu menunjukkan ada krisis di situ. Itu sinyal sinyal krisis yang disampaikan ke mana-mana ya. Jadi kita lihat dimanapun di negara manapun di belahan bumi ini kalau ada antrian panjang orang untuk mendapatkan makanan itu menunjukkan ada sinyal krisis pangan di situ. Nah, ketika orang antrian panjang untuk mendapatkan LPG itu menunjukkan ada krisis ya, krisis eh, bahan bakar ya dalam hal ini adalah LPG. Sinyal itu disampaikan ke kemana-mana ya, dan itu implikasinya jelek dalam pandangan saya ya, karena sinyal kalau kita memberikan sinyal krisis kepada dunia luar, jadi kalau orang luar ya melihat apa masifnya rakyat Indonesia antrian untuk mendapatkan LPG di mana-mana di seluruh Indonesia, itu menunjukkan perekonomian Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Dan mereka pasti akan berpikir panjang untuk melakukan investasi di Indonesia. Sinyal itu yang kita sampaikan ke kemana-mana. Sinyal bahwa terjadi krisis bahan bakar, krisis LPG. Nah, syukur Alhamdulillah eh, Presiden segera apa memperbaiki apa kebijakan yang yang tidak tepat ya menurut hemat kita ya, karena menimbulkan tadi huru-hara dan memberikan sinyal yang tidak kondusif bagi Indonesia, bagi perekonomian Indonesia. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ya ada juga yang mengatakan bahwa i- ya ini strategi juga, strategi apa penutupan terhadap kenaikan harga BBM karena eh, apa awal Februari ini Indonesia apa menaikkan harga harga BBM ya, dan harga BBM itu ya naik di awal bulan Februari. Kalau kita bisa searching itu di apa di media cetak ya atau media sosial. Nah, bisa jadi menurut sebagian orang menafsirkan ini cara untuk menutupi kenaikan harga BBM sehingga orang apa ribut dengan masalah antrian gas LPG kemudian dikoreksi, tapi kemudian orang lupa bahwa ada kenaikan harga BBM. Itu juga tafsir, dan kita tidak bisa menyalahkan tafsir, ada yang menafsirkan seperti itu. Dan juga ada yang menafsirkan ini adalah bagian dari pengalian isu juga untuk kasus apa kasus pagar laut, karena semula pagar laut itu adalah trending di mana-mana. Kemudian ketika masuk isu apa antrian gas LPG 3 kilogram ini, yang menjadi trending adalah terkait kelangkaan gas LPG. Jadi juga tidak tidak salah kalau ada mereka-mereka yang memberikan tafsir seperti ini. Tapi yang ingin kita sampaikan apa eh, adalah penting bagi pemerintah untuk ketika mengambil kebijakan itu dilakukan dengan penuh yang namanya kebijakan ya, dengan penuh wisdom, penuh kebijakan, tidak menimbulkan huru-hara ya, huru-hara yang tidak perlu. Dan konteks LPG 3 kilogram kemarin itu, menurut hemat kita, itu menimbulkan huru-hara yang tidak perlu terjadi. Syukur Alhamdulillah, sekali lagi, eh, Presiden menganulir kebijakan itu. Kita tidak bisa bayangkan kalau kebijakan itu tidak dianulir, maka akan menjadi, bisa jadi menjadi tren, bukan hanya trending di Indonesia, bisa jadi menjadi trending di dunia internasional,
antrian panjang masyarakat-masyarakat miskin Indonesia, masyarakat menengah ke bawah Indonesia memenuhi jalan-jalan misalnya untuk antrian mendapatkan LPG 3 kilogram. Itu sangat sangat apa memberikan sinyal yang negatif kepada dunia internasional tentang kondisi perekonomian Indonesia. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.